Perjuangan para pahlawan dalam merebut tanah air dari tangan penjajah menjadi bukti cikal bakal NKRI, baik laki-laki maupun perempuan, saat itu turun berperan andil dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Beberapa pejuang wanita juga diketahui turun langsung ke medan perang, mulai dari mengatur strategi perang hingga bergoyang park. Punten, itu mah mamalia milenial. Maksud kami membunuh musuh. Dan inilah 5 pahlawan perempuan Indonesia. Oke, kita ke intro dulu. Yang pertama, Cut Nyadin, lahir di Lampadang, Kerajaan Aceh pada 1848. Cut Nyadin berasal dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar. Pahlawan perempuan Indonesia ini mulai terjun ke medan perang pada tahun 1880. Akibat perang, suami pertamanya yaitu Teuku Cik Ibrahim Langga tewas saat bertempur pada 29 Juni 1878. Dan bahkan suami keduanya yaitu Teuku Umar juga tewas tertembak pada 11 Februari 1899. Namun, dia terus berjuang melawan Belanda hingga ditangkap dan diasingkan di Sumedang, Jawa Barat bersama tahanan politik Aceh lainnya. Cut Nyadin meninggal di pengasingan pada 6 November 1908 dan makamnya ditemukan pada 1959. Yang kedua, Cut Mutia. Tak hanya Cut Nyadin, Aceh juga punya pejuang perempuan lain yang bernama Cut Mutia. Cut Mutia merupakan anak perempuan satu-satunya dalam keluarga. Meski begitu, ia ikut berperang melawan Belanda sejak tahun 1901. Telah menikah dengan Pang Nangro setelah suami pertamanya, Teuku Cik Tunong, meninggal dunia karena dihukum mati oleh Belanda. Selama mengangkat senjata, ia berhasil menyerbu pos-pos Belanda, bahkan membunuh dan merampas senjata tentara Belanda pada tahun 1907. Walaupun suaminya Pang Nangro gugur karena ditembak Belanda, ia tetap berjuang untuk tanah air, hingga akhirnya ia gugur pada tanggal 24 Oktober 1910 di Alukuring, Aceh. Sungguh jahanam sekali baraya Belanda saat menjajah ini. Maaf jadi emosi. Next, nomor 3. Satu lagi dari Mayora, dari Aceh. Sungguh banyak sekali dan kuat sekali para ukti-ukti Aceh ini, yakni Laksamana Malahayati. Malahayati merupakan laksamana perempuan pertama di Indonesia dan juga dunia. Malahayati sudah berperang jauh sebelum Cut Nyadin dan Cut Mutia, tepatnya pada tahun 1599. Telah membentuk Inung Balai, laskar perempuan, dan mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ini bagusnya, seperti namanya, Inong yang berarti perempuan dan Balai yang berarti janda, telah berhasil melatih para janda untuk menjadi prajurit kerajaan Aceh yang tangguh. Salah satu aksi heroiknya adalah ketika ia berhasil membunuh Cornelis de Houtman pada 11 September 1599 di atas geladak kapal Rasain. Cornelis de Houtman merupakan penjajah Belanda pertama yang menjajakan kaki Nusantara. Menurut catatan sejarah, Cornelis de Houtman tewas setelah kena tikam rencong Laksamana Malahayati, sebagaimana dilansir dari National Geographic. Nomor 4, Martha Christina Tiahahu. Di usianya yang baru 17 tahun, Martha Christina Tiahahu turut berperan serta dalam perjuangan rakyat timur untuk melawan penjajah. Lahir pada 4 Januari 1800 di Nusa Laut, sebuah pulau yang terletak 70 km dari kota Ambon, Maluku. Ayahnya adalah Kapiten Paulus Tiahahu, orang terpandang di Nusa Laut. Martha Christina Tiahahu bergabung dengan perlawanan Thomas Matulesi atau yang kerap kita kenal dengan Kapitan Patimura. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh imbas dari perubahan situasi politik Belanda dan Inggris di tahun 1810 sampai 1816. Kala itu, rakyat Maluku terkena tanam paksa cengkeh dan pala. Pohon-pohon mereka ditebang dan para pemuda dipaksa masuk dinas kemiliteran. Pada 17 Mei 1817, benteng Durstede jatuh ke tangan pasukan Patimura. Akan tetapi, Belanda melawan balik. Beberapa bulan kemudian,
Belanda menangkap Pattimura dan melancarkan serangan umum. Martha memimpin pasukan tempur perempuan dengan ikat kepala melingkar. Nomor 5. Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang memiliki nama asli Raden Ajeng Kustia Wulandingsi Retno Adi. Lahir di Serang pada 1752. Saat Panembahan Serang menolak perjanjian Giyanti yang dianggap merugikan rakyat, Belanda geram dan melakukan perang besar. Kustia pun membantu ayahnya untuk menahan serangan Belanda. Sayangnya, Kustia berhasil ditangkap dan dibawa ke Yogyakarta. Namun, ia berhasil melarikan diri setelah beberapa lama. Kustia pun bergabung dalam perang di Ponorogo. Beliau memiliki taktik strategi perang yang hebat. Karena hal inilah, di Ponorogo Kustia berperan sebagai penasihat dalam siasat perang. Meski dalam kondisi dipikul tanduk, Kustia tetap berperang dengan gigih. Karena itu ia dikenal dengan nama Nyi Ageng Serang. Pada 1828, ketika perang masih berlangsung, Nyi Ageng Serang meninggal dunia pada usia 76 tahun. Dan itulah 5 pahlawan wanita yang ikut berperang dalam melawan Belanda. Mari kita doakan sejenak para pahlawan kita agar mendapatkan tempat terindah di sisinya. Jadi, kesimpulan dari kisah para pahlawan ini adalah jangan pernah menyakiti hati wanita bila tidak ingin kena tikam rencong di kepala. Saya Abah, terima kasih.